Halo semua, kami dari kelompok 6. Adapun menjadi anggota kami yaitu Andre Sinaga, Devi Sriwayuni, Nadira Zawani, Naulita Panggabean, Tria Anggriani, Fiona Purba. Kami dari program studi PPKN, Fakultas Ilmu Sosial Unimed. Pada kesempatan kali ini, kami akan menunjukkan video mengenai perkembangan peserta didik. Baiklah, mari kita bahas mengenai perkembangan intelektual. Perkembangan intelektual adalah proses atau tahapan pertumbuhan yang dimiliki oleh seseorang ke arah lebih maju untuk memiliki ilmu pengetahuan, kecerdasan, dan kemampuan dalam berpikir. Perkembangan intelektual adalah kemampuan untuk memperoleh berbagai informasi, berpikir abstrak, menalar, serta bertindak secara efisien dan efektif. Selain itu, intelektual merupakan kemampuan yang dibawa individu sejak lahir. Intelektual tersebut akan berkembang bila lingkungan memungkinkan dan kesempatan tersedia sehingga dapat bergerak dan menyesuaikan diri terhadap situasi baru. Lalu kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektual. Yang pertama ada faktor pembawaan atau genetik. Pembawaan ditentukan oleh sifat dan ciri yang dibawa sejak lahir. Banyak teori dan hasil penelitian menyatakan bahwa kapasitas inteligensi dipengaruhi oleh gen orang tua. Namun, yang cenderung mempengaruhi tinggi atau rendahnya tingkat kecerdasan anak tergantung faktor gen mana ayah atau ibu yang dominan mempengaruhinya. Teori konvergensi mengemukakan bahwa anak yang lahir telah mempunyai potensi bawaan. Selanjutnya ada faktor gizi. Kuat atau lemahnya fungsi intelektual juga ditentukan oleh gizi yang memberikan energi atau tenaga bagi anak sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Kebutuhan akan makanan bernilai gizi tinggi atau berimbang, terutama yang besar pengaruhnya pada perkembangan inteligensi. Selanjutnya ada juga karena faktor pembentukan. Pembentukan ialah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan intelektual. Dapat dibedakan menjadi pembentukan sengaja seperti yang dilakukan di sekolah dan pembentukan tidak sengaja seperti pengaruh alam sekitar. Misalnya, orang tua yang menyediakan fasilitas sarana seperti bahan-bahan majalah anak dan sarana bermain yang memadai, semua ini dapat membentuk anak menjadi meningkatkan fungsi dan kualitas pikirannya. Pada gilirannya, situasi ini akan meningkatkan perkembangan inteligensi kepada anak. Selanjutnya, ada juga karena faktor lingkungan. Dibagi menjadi dua, ada lingkungan keluarga dan juga lingkungan lembaga formal. Yang pertama ada keluarga. Intervensi yang paling penting dilakukan oleh keluarga atau orang tua adalah memberikan pengalaman kepada anak dalam berbagai bidang kehidupan sehingga anak memiliki informasi untuk berpikir. Lalu ada sekolah. Sekolah sebagai lembaga formal yang diberi tanggung jawab untuk meningkatkan perkembangan berpikir anak. Dalam hal ini, guru hendaknya menyadari bahwa perkembangan intelektual anak terletak di tangannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai permasalahan dalam perkembangan intelektual peserta didik. Yang pertama ada permasalahan yaitu keterlambatan peserta didik dalam perkembangan intelektual karena faktor gizi. Faktor gizi sangat penting karena pada masa pertumbuhan anak sangat cepat dan kegiatan fisik yang sangat aktif. Karena itu, keadaan gizi pada usia ini harus mendapat perhatian lebih. Faktor yang kedua dapat terjadi karena kurangnya keharmonisan dalam keluarga. Pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan intelektual maupun psikologi seorang anak sebagian besar dipengaruhi oleh lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan tempat pertama yang paling utama bagi seorang anak. Oleh karena itu, orang tua sangat memiliki peran dalam memperbaiki bagaimana anak ke depannya. Yang selanjutnya ada karena faktor kurangnya motivasi dalam diri seorang. Dalam masa perkembangan, motivasi akan sangat mendorong perkembangan intelektual anak. Dengan adanya motivasi dalam diri akan membangun semangat untuk membangun hal positif dan mulai mengembangkan bakat dan kecerdasan dalam diri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai upaya dalam mengatasi permasalahan dalam perkembangan intelektual peserta didik. Yang pertama itu mengatasi permasalahan dari diri peserta didik, yaitu dengan cara menjalin komunikasi dan interaksi yang baik dengan keluarga khususnya, serta dapat memilih dan memilah lingkungan teman yang dapat membantu mengembangkan dari segi emosi, sosial, dan kecerdasan intelektual ke dalam hal yang positif. Selanjutnya, upaya yang dapat dilakukan oleh orang tua di keluarga, yaitu mulai dari membangun hubungan antara orang tua dan anak yang hangat, terbuka, dan komunikatif.
memberikan pemahaman kepada anak tentang sesuatu yang boleh dan tidak boleh, dan juga memberikan dukungan dan juga motivasi untuk meningkatkan rasa percaya diri. Selanjutnya, orang tua juga harus berusaha membantu untuk mengembangkan bakat dan keterampilan pada diri anak. Dan yang terakhir, orang tua juga memiliki peran dalam pemenuhan nutrisi yang cukup untuk membantu proses perkembangan fisik agar anak tumbuh dengan baik dan sehat. Selanjutnya, yaitu upaya yang dapat diatasi oleh guru di sekolah dalam mengatasi masalah perkembangan, yaitu yang pertama dapat dengan membantu peserta didik mengembangkan sikap apresiatif terhadap perkembangan pada dirinya. Yang kedua, memberikan pelatihan untuk mengembangkan keterampilan, memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Lalu juga dapat dengan cara mencari hubungan yang harmonis dengan peserta didik dan bersedia mendengar keluhan dan permasalahan. Selanjutnya, yaitu membantu peserta didik untuk mengembangkan bakat dan keterampilan yang ada pada dirinya agar ia dapat mengembangkan bidang yang ia kuasai. Serta yang terakhir, menerapkan model pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk berpikir kritis dan positif. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi perkembangan intelektual pada peserta didik sebagai tugas proyek dalam tugas mata kuliah perkembangan peserta didik. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan saya juga memohon maaf jika ada kesalahan kata maupun materi. Sekian dan terima kasih.